Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makrofi Mas Hardianto dengan NIM 18231010154. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dan ilmu kepada teman-teman semua, yaitu mengenai terapi komplementer, tepatnya terapi progressive muscle relaxation. Terapi progressive muscle relaxation atau biasa disebut dengan terapi PMR merupakan salah satu terapi komplementer yang dilakukan dalam memberikan penegangan pada otot untuk sementara waktu. Kemudian dilanjutkan pada peregangan otot secara teratur dan bertahap dari kepala hingga kaki. Terapi ini memfokuskan pada langkah dalam merelaksasikan penurunan otot yang mengalami penegangan secara progresif dengan cara relaksasi sehingga perasaan rileks akan diperoleh klien secara maksimal. Tujuan dari terapi progressive muscle relaxation ini yaitu yang pertama adalah membangun emosi positif dari emosi negatif, kemudian mampu menurunkan ketegangan pada otot klien, menurunkan kecemasan, menurunkan nyeri pada leher serta nyeri pada punggung, tekanan darah tinggi, terus memberikan suatu kestabilan laju metabolisme dan frekuensi jantung. Kemudian juga dapat mengatasi insomnia atau gangguan pola tidur, depresi, spasme otot, irritabilitas, dan kelelahan serta mampu untuk mengurangi diskrimia pada jantung. Selain itu juga dapat meningkatkan konsentrasi pada klien dan kebugaran sehingga klien dapat mampu melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dengan maksimal. Indikasi dari terapi komplementer progressive muscle relaxation yaitu diperuntukkan pada pasien atau klien yang mengalami depresi, kemudian juga mengalami gangguan pola tidur atau insomnia, dan mengalami kecemasan. Perlu diperhatikan secara teliti dan cermat bahwa terapi komplementer progressive muscle relaxation ini tidak diperuntukkan bagi pasien yang mengalami adanya rasa sakit yang berlebihan pada otot, kemudian adanya cedera akut atau ketidaknyamanan pada bagian muskuloskeletal. Kemudian berikutnya yaitu juga dapat tidak diperuntukkan bagi lansia yang sedang mengalami bed rest atau lansia dengan keterbatasan gerak. Kemudian adanya inflamasi atau infeksi serta adanya penyakit jantung. Baik. Sebelum itu teman-teman bisa mengklik tombol like, share, dan subscribe kepada teman, kemudian keluarga serta tetangga agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya teman-teman bisa menyaksikan video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa terapi komplementer progressive muscle relaxation merupakan jenis terapi yang dilakukan dengan cara menegangkan dan melemaskan otot secara berurutan, serta pastinya untuk membantu klien di dalam memfokuskan perhatian pada perbedaan perasaan yang dialami antara saat otot mengalami relaksasi dengan saat otot mengalami ketegangan. Manfaat dari progressive muscle relaxation yaitu adalah untuk mengencangkan dan mengendurkan otot ketika klien melakukan nafas dalam pada otot wajah hingga otot kaki. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai standar operasional pelaksanaan dari terapi komplementer manipulatif massage progressive muscle relaxation. Selain itu, saya juga akan menampilkan sebuah video roleplay dari terapi komplementer PMR yang harapan kedepannya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan pastinya
akan membantu untuk meningkatkan kualitas kesehatan dari teman-teman semua. Sebelum melakukan tindakan terapi komplementer progressive muscle relaxation, ada beberapa hal-hal yang harus perlu dipersiapkan. Yang pertama, ada persiapan dari perawat, meliputi melakukan pengkajian seperti baca catatan keperawatan dan catatan medis. Berikutnya, meminta perawat lain dalam membantu untuk melakukan tindakan terapi PMR apabila diperlukan. Kemudian menjelaskan tujuan terapi kepada klien dan mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya adalah persiapan pasien. Yang pertama, memberikan salam, kemudian memperkenalkan diri perawat, dan melakukan identifikasi pasien dengan memeriksa identitas pasien secara cermat. Yang kedua, menjelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan kesempatan kepada klien jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Yang ketiga, menjaga privasi klien. Dan yang keempat, mengatur posisi klien hingga klien merasakan nyaman dan aman. Berikutnya ada persiapan lingkungan. Di dalam persiapan lingkungan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk mempersiapkan kondisi lingkungan, yaitu yang pertama, sediakan ruangan dengan suhu yang nyaman. Kemudian, pastikan ruangan dengan cahaya yang terang dan menjaga privasi klien, serta kondisi lingkungan terhindar dari kebisingan. Ada beberapa alat yang harus dipersiapkan sebelum melakukan tindakan terapi komplementer progressive muscle relaxation. Yang pertama, alat untuk mengecek tekanan tanda-tanda vital klien. Yang kedua, berupa alat tulis untuk melakukan dokumentasi, serta jika perlu menyiapkan tempat duduk apabila klien tidak memiliki kenyamanan yang cukup saat dilakukan terapi PMR dengan posisi berbaring. Setelah melakukan beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum memberikan tindakan terapi progressive muscle relaxation, langkah berikutnya adalah fase kerja. Di dalam fase kerja, terapi komplementer PMR diterapkan langsung kepada klien yang bersangkutan, khususnya yaitu klien dengan indikasi mengalami insomnia, mengalami stres ataupun depresi yang tinggi, serta memiliki tingkat kecemasan yang membuat klien tidak nyaman. Berikut merupakan roleplay video dari fase kerja terapi komplementer PMR. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, sore Mas. Ya, baik, perkenalkan saya dengan perawat Makufi Mas Ardianto. Ibu bisa memanggil saya Mas Makufi yang bekerja pada shift siang hari mulai dari pukul 2 hingga pukul 9 malam nanti. Apakah benar sebelumnya ini dengan Ibu Sri Wahyuni? Benar Mas. Baik Ibu, saya periksa terlebih dahulu ya Bu, bilang identitasnya. Ya. Ya, benar dengan Ibu Sri Wahyuni. Kira-kira apa yang Ibu rasakan sampai saat ini? Saya merasa sering cemas dan pola tidur saya tidak teratur Mas. Sudah, oh ya, sudah berapa lama Ibu mengalami kecemasan? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu, tapi sudah cukup lama ya Bu ya. Ya baik, di sini saya akan membantu Ibu untuk meminimalisir kecemasan serta memperbaiki kualitas tidur Ibu dengan cara terapi komplementer progressive muscle relaxation, yang dimana ini dilakukan dengan cara penegangan otot secara bertahap
dan dilanjutkan dengan peregangan otot yang dilakukan dengan cara bertahap juga, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Estimasi waktunya membutuhkan kurang lebih 15 menit. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Iya Mas, nanti kalau saya sudah sembuh apa harus terapi terus? Ya, baik. Untuk terapi ini sangat mudah sekali dilakukan di rumah. Jadi semisal nanti ibunya sudah lebih membaik kondisinya, Ibu bisa melakukan ini secara mandiri dengan bimbingan keluarga ataupun suaminya. Jadi seperti itu, Bu. Iya Mas, terima kasih. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak Mas, sudah jelas. Ya, jika sudah cukup jelas, sebelumnya saya juga sudah mengatur ruangannya agar privasi itu tetap terjaga serta mengatur suhu untuk meningkatkan kenyamanan ke depannya ketika Ibu dilakukan tindakan. Untuk posisinya, apakah sudah merasa cukup nyaman? Kalau duduk di mana Mas? Oh ya, Ibu berarti ingin duduk ya Bu ya? Iya. Nah, saya persiapkan terlebih dahulu tempat kursi, sekaligus saya mempersiapkan peralatannya untuk dilakukan tindakan ini ya Bu ya? Iya Ya, Mas. sebentar Ibu ya. Iya Mas. Mari Bu, saya bantu menuju ke tempat duduk. Iya Mas. Pelan-pelan. Sebelumnya, mohon maaf ya Bu ya, saya bantu untuk melipatkan selimutnya. Misi Bu. Pelan-pelan Bu. Saya bantu. Bisa Bu ya? Bisa Mas. Ya, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan kembali terkait terapi komplementer progressive muscle relaxation yang nantinya tujuannya adalah untuk merelaksasikan otot-otot mulai dari otot tangan bawah, kemudian nanti ada otot bagian kepala, tenggorokan, wajah, bahu, hingga dada, serta nanti ada otot punggung bawah hingga paha, pantat, sampai ke otot betis kaki, seperti itu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah cukup merasa nyaman dengan posisi Ibu seperti ini? Sudah Mas. Baik, jika Ibu sudah merasa nyaman, izinkan saya untuk memeriksakan kondisi kesehatan terlebih dahulu ya Ibu ya. Iya Mas. Baik. Mohon maaf Ibu, bisa melipatkan bajunya ke atas ya. Saya bantu. Ibu. Ibu, mohon maaf, tangan sebelah kanannya. Ya. Diluruskan. Bisa diangkat sebentar Bu ketiaknya. Ya. Misi Bu ya. Bisa diangkat Ibu. Ya. Untuk kondisi kesehatan Ibu
normal ya Ibu ya, tekanan darah Ibu 110/80, kemudian nadinya 30 kali per menit, dan juga suhunya 36 derajat Celcius gitu ya. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan memandu Ibu dalam melakukan terapi ini. Yang pertama kita adalah untuk melatih otot lengan terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, relax saja, jangan dibuat tegang. Ya, bisa ikutin saya Ibu ya. Ya, seperti ini Bu. Tarik nafas Bu melalui mulut. Mohon maaf Bu, melalui hidung. Sambil tangan kanan Bu diangkat seperti ini perlahan. Genggamkan secara perlahan juga. Yang semakin lama semakin kuat. Hembuskan nafas melalui mulut dan lepaskan genggaman secara perlahan. Baik, sekali lagi Bu. Tarik nafas, menggenggamkan tangan, mengepalkan tangan. Lepaskan secara perlahan dan hembuskan nafas melalui mulut. Ya, baik Ibu. Sekarang gantian ke tangan kiri ya Bu ya. Sama, tarik nafas melalui hidung, angkat tangan, genggam tangan secara perlahan hingga kuat. Kemudian hembuskan nafas dan lepaskan tangan secara perlahan-lahan. Sekali lagi Bu. Ya, tarik nafas, kemudian genggamkan tangan. Hembuskan nafas, lepaskan tangan secara perlahan-lahan. Ya, baik. Bagaimana Bu rasanya? Lebih mendingan ya, lebih membaik. Ya, baik. Yang berikutnya di sini saya akan mengarahkan Ibu untuk melakukan melatih otot tangan bagian belakang. Ya, bisa mengikuti saya ya Bu ya. Nah, jadi seperti ini Bu. Tangan ya diarahkan ke depan seperti ini, kemudian angkat tangan sambil tarik nafas. Kemudian kembalikan tangan dan hembuskan nafas. Sekali lagi Bu, angkat tangan sampai ke belakang Bu. Kembalikan tangan, kemudian sambil menghembuskan nafas secara perlahan. Ya, baik Ibu, sudah bisa ya Bu ya? Ya, baik. Selanjutnya saya akan mengarahkan Ibu untuk melatih otot ya Bu, melatih otot ya bagian tangan ya, khususnya nanti biar relax bagian tangan lengannya ya, biar kan terkadang ini sering sekali untuk digunakan aktivitas seperti itu. Ya, baik, bisa mengikuti saya Bu ya. Letakkan tangan seperti ini Bu, kemudian angkat tangan dan juga tarik nafas Bu, genggam tangan. Kemudian hembuskan nafas dan kembalikan tangan ke keadaan semula. Ya, agar lebih rileks, Ibu bisa memejamkan matanya Ibu ya. Ya, baik. Sekali lagi Ibu, posisikan tangan seperti ini. Tarik nafas, angkat tangan, kemudian genggam tangan. Kembalikan dan bersamaan dengan menghembuskan nafas secara perlahan. Ya, baik Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu sebelumnya sampai saat ini? Tidak Mas. Tidak ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan arahan mengenai otot ya, melatih kerileksan otot bahu ya. Ya. Jadi seperti ini Ibu, bisa mengikuti saya. Tangan diluruskan. Kemudian setelah itu angkat bahu hingga ke telinga seperti ini, dan juga menarik nafas Bu. Hembuskan,
dan turunkan secara perlahan. Sekali lagi Bu, angkat kedua bahu hingga ke telinga sambil menarik nafas dalam dan kembalikan secara perlahan serta turunkan tangan agar Ibu bisa merasa rileks. Ya, baik Ibu. Bagaimana Ibu? Sudah merasa lebih enak ya Bu ya? Iya Mas. Ya, selanjutnya yaitu adalah melatih otot bagian wajah ya Bu ya, seperti itu. Ibu bisa mengikuti arahan saya ya. Baik, tarik nafas seperti ini Bu ya, bisa memperhatikan saya sambil mengerutkan dahi ya, sambil mengerutkan dahi, pejamkan mata seerat-eratnya seperti ini Bu. Apakah bisa dipahami Bu? Bisa. Ya, bisa dicoba ya Bu ya. Ya, 1, 2, 3. Tarik nafas Bu ya, sambil mengerutkan kedua pipi, mata, kemudian kembalikan secara perlahan. Kemudian lakukan sekali lagi Bu. Hembuskan secara perlahan. Baik. Ya, selanjutnya di sini melatih otot bagian mulut ya Bu ya. Nanti ini Ibu bisa seperti tersenyum seperti itu Bu ya. Ya, baik. Pertama, Ibu bisa tarik nafas sambil menggigit gigi secara erat dan kuat seperti ini. Dan biasanya kelihatannya ini nanti bisa ditampak seperti senyum seperti ini. Seperti itu Bu. Apakah bisa dipahami Bu? Bisa Mas. Ya, bisa dicoba ya Bu ya. Ya, 1, 2, 3. Hembuskan. Ya. Untuk matanya bisa ini ya Bu ya. Tidak perlu dipejamkan, tapi kalau misalnya Ibu merasa nyaman untuk dipejamkan tidak masalah seperti itu. Ya. Dan juga catatannya adalah usahakan gigi ini digigit seerat-eratnya Bu ya, seperti itu, hingga otot di bagian tahan tegang seperti itu. Ya, bisa dipahami Bu? Ya. Ya, bisa dilakukan sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Tarik nafas. Kembalikan. Ya, baik, selanjutnya saya akan memberikan pengarahan kepada Ibu untuk mengendurkan otot di sekitar Ibu. Seperti ini ya Bu ya. Bisa diperhatikan. Ya, jadi yang pertama itu adalah tarik nafas Bu ya, seperti ini sambil mengoncongkan mulut ke arah depan. Seperti itu ya, bisa dipahami ya Bu ya. Ya, bisa dimulai tarik nafas sambil memoncongkan mulut ke arah depan ya, kurang maju Ibu ya, hembuskan secara perlahan. Baik, bisa dilakukan sekali lagi Ibu ya, tarik nafas sambil memoncongkan bagian mulut ke arah depan dan hembuskan ya. Ya, di sini saya memberikan catatan kepada Ibu, nanti jika dilakukan di rumah nanti bisa ini ya Bu ya, kalau misalnya melakukan peregangan otot bagian mulut itu posisinya bisa lebih ditegakkan lagi Bu ya, jadi tidak bersandar seperti itu ya, seperti itu ya catatan saya Bu ya, nanti bisa dilakukan di rumah secara mandiri ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan pelatihan otot leher ya, khususnya bagian depan dan juga bagian belakang. Yang pertama yang perlu dilakukan, Ibu bisa bersandar ke belakang ke tempat duduk seperti ini. Jika perlu, kedua tangan Ibu bisa memangku ya, memangku bagian arah punggung bagian atas.
tekan hingga benar-benar otot bagian punggung atas ini terasa tegang. Seperti itu. Bisa dipahami Bu ya? Bisa. Ya, bisa dilakukan sekali lagi Bu. Ya. Bisa bersandar secara rileks, jangan tegang. Kemudian kedua tangan jika diperlukan bisa memangku atau ya di bagian belakang kepala, tepatnya di bagian punggung atas seperti ini Bu. Ya, tekan ke arah belakang hingga benar-benar merasa tegang. Jadi, tetapi tidak perlu ditekan ya Bu. Nanti kalau misalnya terlalu keras takutnya Ibu jatuh ke belakang seperti itu. Ya, mohon maaf Ibu, ke arah bawah lagi. Seperti ini Bu. Jadi tidak di kepala seperti ini, tapi tangannya itu di bagian punggung atas. Ya benar Bu. Jadi seperti itu Bu. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa. Ya baik. Berikutnya yaitu adalah melatih otot leher. Ya, ini sangat mudah sekali Bu untuk dilakukan dibanding dengan latihan otot yang lainnya. Jadi nanti Ibu bisa melakukan seperti ini ya. Pandangan kita ke depan Bu. Pertama pandangan kita ke depan, kemudian tarik nafas ya. Tarik nafas seperti ini. Tarik nafas. Arahkan ke belakang. Baik, selanjutnya jika sudah Ibu bisa mengembuskan nafas secara perlahan dan arahkan juga kepala hingga menuju ke dagu. Dagu menyentuh dada ya, seperti itu. Bisa dipahami Bu? Bisa dicoba sekali lagi ya Bu ya. Ya. Tarik nafas Ibu. Baik. Kemudian hembuskan, arahkan kepala ke depan hingga dagu menyentuh, hampir menyentuh dada. Sekali lagi Bu. Tarik nafas. Hembuskan secara perlahan dan arahkan kepala hingga hampir menyentuh dagu ke depan. Ya, baik. Jadi seperti itu Bu ya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu adalah melakukan relaksasi otot punggung. Nah, untuk otot punggung ini sangat mudah dilakukan juga. Ya, sangat mudah untuk dipraktekkan juga. Jadi nanti Ibu bisa seperti ini, tegak ya, posisi harus tegak. Jadi tidak perlu bersandar Bu, tegak. Kemudian setelah itu busungkan dada ke arah depan. Jika perlu agar menambah kerileksan, Ibu bisa memejamkan lengan. Ya. Mohon maaf Ibu, bisa berkata saya terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi sudah paham ya Bu ya. Ya, jadi seperti ini. Yang pertama posisi tegap, ya. Posisi tegap. Busungkan dada ke arah depan. Jika perlu mata dipejamkan agar tambah rileks ya Bu ya. Nafas. Hembuskan secara perlahan. Posisi tegak, dada ke arah depan, kemudian pinggul ini tidak sengaja menekuk ke arah depan juga. Jadi seperti ini. Dada maju ke arah depan dan pinggul juga mengalami penegangan. Ya. Bisa dipraktekkan Ibu, silakan secara mandiri. Ya, 1, 2, 3, tarik nafas. Baik, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi Bu. Hembuskan secara perlahan. Ya, baik. Untuk sampai saat ini bagaimana perasaan Ibu? Sudah lebih membaik ya? Ya, udah. Ya. Masih ada beberapa latihan otot lagi Bu ya. Jadi sangat disinilah pentingnya terapi progresif muscle relaxation ini ya. Karena pastinya harapannya ke depan bisa mengurangi cemas, bisa meningkatkan kualitas hidup, dan pastinya juga bisa mengurangi depresi. Gitu Bu ya. Iya. Kita lanjut ya Bu ya. Iya.
Berikutnya kita akan melakukan teknik relaksasi otot dada. Jadi ini tidak berbeda jauh dengan relaksasi otot sebelumnya. Cuma bedanya di sini adalah dada tidak perlu dibusungkan ke depan seperti itu. Posisi tetap tegak seperti ini. Jadi ibu usahakan jangan bersandar ya Bu ya. Jadi posisi tetap tegak. Ibu bisa memperhatikan saya terlebih dahulu, nanti bisa dipraktekkan. Jadi seperti ini tegak. Kemudian tarik nafas dulu ya, tarik nafas biasa, ya tarik nafas biasa. Kemudian hembuskan. Jadi tidak sampai dada ini membusung ke depan. Itulah perbedaan antara relaksasi otot dada dengan otot punggung. Bisa dipraktekkan ya. Silakan coba itu. Hembuskan. Sekali lagi. Arah ke depan Bu, arah pandangan ke depan. Hembuskan. Baik, berikutnya ya masih semangat Bu ya. Iya. jangan sampai tidak semangat ya, karena nanti pastinya akan mempengaruhi kualitas kesehatan ibu juga. Jadi tetap relax, jangan sampai berikutnya yaitu saya akan memberikan latihan terapi progressive muscular relaxation khususnya pada bagian otot perut. Bisa diperhatikan Ibu ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah tarik dengan kuat perut bagian dalam seperti ini. Kita bisa memegangnya Ibu. Ibu bisa memperhatikan saya terlebih dahulu ya Bu ya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya tahan sampai kencang dan keras selama 10 detik. Lalu lepaskan dengan bebas dan bisa diulangi dengan cara yang sama. Apakah ada yang dibingungkan Ibu? Ya, bisa dilakukan dengan tarik nafas juga. Ya, tarik nafas seperti ini Bu ya. Sambil tangan bisa memegang untuk menentukan kedalaman perut. Ya, tarik nafas. Pastikan perut mengarah ke dalam. Tahan sampai kencang dan keras selama 10 detik. Ya, jika sudah 10 detik, Ibu bisa kembalikan, hembuskan nafas dan kembalikan posisi perut ke arah semula. Bisa diulangi dengan cara yang sama. Catatannya seperti ini Bu ya. Jadi untuk terapi progressive muscular relaxation ini kebanyakan itu posisinya adalah harus tegak gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, nanti kalau misalnya sudah melakukan suatu terapi otot, semisal otot menunjukkan mood, nah Ibu bisa relax sebentar, bersandar, kemudian untuk melakukan tindakan berikutnya Ibu bisa kembali posisi tegak seperti ya. Khususnya ini tadi otot perut. Jadi usahakan tegak agar pernafasan itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi ya, bisa tegak Ibu. Tegak ya. Kita ulangi lagi sekali lagi terkait dengan relaksasi otot perut. Ya. Tangan bisa dipegang. Tangan bisa dipegang seperti ini untuk menentukan kedalaman perut. Tarik nafas Ibu. Jika sudah 10 detik hembuskan Bu ya. Mohon maaf saya lupa. Ya, baik. Kembalikan dan buang nafas secara perlahan. Jadi seperti itu ya. Seperti itu Ibu ya. Ya, baik. Yang terakhir ini adalah terapi untuk merelaksasikan otot bagian betis kaki, ya, otot bagian paha dan betis kaki. Ya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah meluruskan seperti itu kakinya. Ya, jadi untuk biar kelihatan, saya sedikit mundur ya Bu ya.
Jadi seperti ini, kaki bisa diluruskan. Ya. Jadi untuk melakukan tindakan ini bisa duduk di atas seperti ini atau bisa duduk di bawah di lantai. Iya. Ya. Tapi ini sudah lebih nyaman di atas ya. Ya, jadi bisa dilakukan di kursi. Ya, jadi yang pertama kita luruskan kedua kaki kita dan pastikan telapak kaki ini seperti ini ya Bu. Telapak kaki ini ditekuk. Ya, ditekuk ke arah depan. Serta pastikan juga lutut ini sudah terkunci sehingga ketegangan ini berbeda ke ya, memang cukup agak sedikit rasa pegal ya Ibu ya, tapi tidak apa-apa, ini untuk kesehatan Ibu ya. Sudah cukup, kemudian bisa dikembalikan. Lakukan sekali lagi Ibu ya, lakukan sekali lagi, luruskan kaki ke arah depan dan pastikan telapak kaki menekuk. Tahan hingga 10 detik ya, walaupun terasa sedikit pegal ya, usahakan untuk ditahan ya Bu ya, 10 detik ya. Baik, saya rasa sudah cukup. Nah, bagaimana Ibu perasaannya sampai saat ini? Apakah sudah cukup membaik? Iya Mas, sudah. Ya, baik, sudah cukup jelas ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu sebelumnya? Tidak Mas, sudah jelas. Sudah cukup jelas ya. Selanjutnya untuk posisinya, apakah Ibu ingin berbaring kembali atau tetap duduk di sini? Ya, Duduk ya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya sudah mengikuti langkah terapi komplementer dengan kooperatif ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah diberikan tindakan? Kita merasa lebih lega Mas. Lebih lega, lebih nyaman. Nyaman gitu. Ya, sudah stresnya sudah cukup berkurang ya Bu ya. Ya, baik, jika begitu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas keaktifan dan kooperatifnya Ibu, dan saya berharap tadi catatan-catatan yang saya beri bisa diperhatikan lagi ya Bu ya, terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika melakukan tindakan terapi komplementer progressive muscle relaxation ini. Dan saya akan kembali lagi sekitar 2 jam, tepatnya pukul 8 malam nanti, untuk melihat perkembangan kondisi kesehatan Iya. seperti itu ya. Iya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Semoga lekas sembuh dan bisa menjalankan aktivitasnya secara maksimal. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan fase terminasi, langkah berikutnya adalah mencuci tangan dengan menerapkan 6 tahapan. Berikutnya adalah melakukan dokumentasi hasil kegiatan menurut SOAP. Tahapan dokumentasi meliputi: yang pertama, ada catat kegiatan yang dilakukan dalam catatan perawatan. Yang kedua, tanggal dan waktu pemberian terapi. Yang ketiga, mendokumentasikan respon pasien terhadap teknik progressive muscle relaxation. Yang keempat, mendokumentasikan perubahan tingkat kenyamanan pasien. Yang kelima, mendokumentasikan evaluasi tindakan. Serta yang terakhir, ada nama terang dan para perawat. Berikut merupakan hasil dokumentasi pada klien Nyonya S setelah dilakukan terapi progressive muscle relaxation. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga apa yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.